tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-22 dengan judul Serigala Memangsa Serigala. Dalam seri ke-653 ini didukung oleh para pemain Amir sebagai Kuda Parasuta, Hari Akik sebagai Gajah Mada, Sunario sebagai Arya Tada, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Dua orang pendatang yang sedang makan di kedai itu merasa khawatir tentang ceritanya menemukan mayat di tepi kota Raja Majapahit. Lalu keduanya beranjak membayar makanan dan minuman. Sesudah itu keduanya bermaksud pergi meninggalkan tempat itu. Hei, pengemis itu sedari tadi memperhatikan kita terus. Mungkin dia lapar dan haus. Tapi tak berani minta pada kita. Kasihan. Sementara dia menahan lapar dan haus, sementara pula kita tidak menghabiskan makanan dan minuman kita. Begitulah hidup ini adanya. Di lain pihak ada orang-orang yang makan dan minum sepuasnya. Tidak pernah kekurangan. Malah berlebihan dan dibuang-buang. Sementara di pihak lain
ada orang-orang yang hidupnya kekurangan. Ya, terpaksa menahan lapar dan haus, tidak makan dan minum. Bukankah ini kenyataan hidup yang berlainan dan berlawanan? Wah, kadang rasa sosialmu tinggi dan patut kupuji loh. Ah. Tapi sudahlah, berikan uang recehmu pada pengemis itu dan segera tinggalkan tempat ini. Hei pengemis, kemari cepat. Saya Tuan, saya ada apa Tuan? Nih, Tuan memanggil saya? ini, Iya. ambil uang ini. Sekedar untuk mengganjal perutmu yang lapar. Terima kasih Tuan, terima kasih. Tuan ini sungguh baik hati dan bijaksana. Semoga kemurahan hati dan amal budi Tuan mendapat balasan setimpal dari Dewata Agung. Kau sepertinya masih kuat dan muda. Kenapa jadi pengemis? Tuan, siapa di dunia ini yang mau hidup susah dan mengemis? Semua orang tentu ingin hidupnya senang dan selalu berlebihan. Tetapi barangkali nasib saya memang harus seperti ini dulu, sebelum ada perbaikan yang lebih layak, Tuan. Ini semua saya lakukan dengan sangat terpaksa sekali, Tuan. Tuan, barangkali Tuan ada pekerjaan untuk saya? Sudahlah, berikan uangmu dan tinggalkan tempat ini. Jadi dua orang itu menemukan dua mayat yang terikat di pohon di luar kota Raja Majapahit ini. Bagus. Mudah-mudahan saja ini adalah keterangan yang akan membuka tabir hilangnya Ponggawa Tinggi Rawedeng. Tetapi mayat yang satu lagi siapa ya? Kuda Parasuta merasa mendapat keterangan yang sangat berharga dari obrolan kedua pendatang yang tadi makan dan minum di kedai itu. Keterangan itu tentu bisa membuka tentang hilangnya Ponggawa Tinggi Rawedeng. Tetapi kuda Parasuta dibuat bingung oleh adanya mayat yang lain. Kalau benar mayat itu adalah mayat Tuan Rawedeng, lalu mayat siapa lagi yang satu? Atau aku yang terlalu berharap sehingga mayat dua orang itu kunyatakan sebagai mayat Rawedeng? Tidak. Barangkali mayat itu adalah mayat korban perampokan atau pembunuhan biasa. Tidak mungkin Tuan Rawedeng mati tanpa sebab. Bagaimana ini? Aku jadi bingung sendiri. Di satu pihak aku berharap dan memastikan, tetapi di pihak lain aku menyangkal dan tidak pasti. Baiklah, siapapun mayat itu dan apapun jati diri mayat itu, aku harus melaporkannya kepada Tuan Bekel Gajah Mada. Ayo, kuda Parasuta. Silahkan diminum. Terima kasih Tuan Bekel. Bagaimana? Ada hasil dari tugasmu menyelinap di tengah masyarakat luas? Ada Tuanku Bekel. Tapi saya sendiri masih sangsi atas keterangan yang saya curi dengar
dari pembicaraan dua orang pendatang tadi, tuanku. Sanksi bagaimana? Atau ceritakanlah secara rinci supaya aku bisa ikut menilai dan menarik kesimpulan dari apa yang kau sangsikan itu. Baiklah. Begini Tuan Bekal Gajah Mada. Baiklah, aturlah nafasmu dan berceritalah secara runtut. Pagi tadi saya menyusup ke pasar sebelah utara alun-alun. Tapi tak saya dapati sesuatu yang berarti. Ketika kaki saya melangkah hendak meninggalkan pasar itu, mata saya kemudian terantuk pada satu kedai di sudut pasar yang belum saya datangi. Dan rupanya, di sana ada dua orang tengah asik berbicara sambil makan dan minum. Kau datangi kedai itu? Benar, Tuanku Bekal. Saya melangkah menuju kedai itu. Ya, seperti biasa saya berpura-pura sebagai pengemis yang sekian hari tidak makan dan minum. Kau pintar bersandiwara. Teruskan. Kedua orang itu ternyata cuma pendatang dari luar kota raja yang hendak melancong kemari. Mereka tidak curiga ketika saya dekati dalam jarak tertentu. Dari pembicaraan itu saya menangkap ada sesuatu yang bisa dijadikan bahan untuk membuka tabir misteri hilangnya Tuan Rawedeng. Bagus. Bagus. Iya, teruskanlah. Katanya, ketika salah seorang dari mereka memasuki kota raja, ada seorang pencari kayu hutan menghadangnya. Dia menunjukkan ke suatu tempat tersembunyi di tepi kota raja itu. Suatu pemandangan yang mengerikan, sekaligus menjijikkan. Di sana ada dua mayat dalam keadaan terikat di pohon, masing-masing dengan tubuh penuh luka. Dua mayat terikat dalam keadaan penuh luka. Begitulah Tuanku Bekal. Jika salah satu dari mayat itu adalah Rawedeng, lalu mayat siapa yang seorang lagi? Ya, itulah Tuanku yang membuat saya mulai meragukan keterangan itu. Dua mayat dalam keadaan terikat dan tubuh penuh luka. Barangkali saja itu adalah mayat korban pembunuhan biasa, Tuanku Bekal. Atau mungkin korban perampokan. Sekarang ini keadaannya sudah jauh berbeda dengan keadaan yang dulu. Barangkali dulu bisa saja banyak terjadi pembunuhan oleh para perampok jalanan, para begal, dan para penjara. Tetapi untuk saat sekarang, rasanya sudah tidak mungkin lagi. Jadi kesimpulan Tuanku Bekal, kita cari tempat tersembunyi itu dan kita selidiki mayatnya. Seandainya salah satu mayat itu bukan Tuan Rawedeng, lalu bagaimana? Tidak jadi masalah. Yang pasti kita harus melacaknya sampai tuntas. Entah kenapa, perasaanku mengatakan bahwa itu adalah yang kita cari selama ini. Ayo, Kuda Prasuta. Jangan buang-buang waktu lagi. Kita harus segera melacak tempat itu tanpa seorang pun boleh tahu pekerjaan ini. Baik, Tuanku. Bekal Gajah Mada dan Kuda Parasuta segera berangkat menuju tempat yang didengarnya dari pembicaraan para pendatang itu. Tempat itu jauh di tepi kota Raja Majapahit. Meskipun keduanya masih meraba-raba di mana letak sebenarnya, namun keyakinan mereka memaksanya untuk mencari di satu lokasi di mana biasanya para pendatang atau pelancong datang dan pergi melewati jalan itu. Kuda Parasuta. Ya, Tuanku Bekal. Kita masih harus mencari letak persisnya mayat itu berada. Apakah kedua pendatang yang bercerita itu tidak memberitahukan di mana persisnya? Saya tidak tahu persisnya, Tuanku.
Tetapi mereka mengatakan di tempat tersembunyi agak jauh dari jalanan. Diikat di pohon besar. Ya, cuma itu Tuan. Ah iya, di tempat tersembunyi agak jauh dari jalanan dan diikat di pepohonan. Tuanku Bekal, apakah tidak mungkin lewat jalan setapak di sana itu? Lihatlah Tuan, jalan setapak itu sendiri letaknya agak tersembunyi dan tidak begitu menyolok. Iya. Ayolah, kita coba melacaknya dari sana. Sudah, sekarang kita tinggalkan kuda-kuda ini di sini. Baik Tuan. Bekal Gajah Mada dan kuda Parasuta menyembunyikan kudanya di bawah pohon Brahmastana yang rimbun. Sebentar kemudian mereka melompat ke arah jalan setapak yang tadi ditunjukkan oleh kuda Parasuta. Sore itu suasananya sepi lengang. Tidak seorang pun para pejalan kaki atau penunggang kuda melewati jalan masuk kota raja itu. Keduanya segera bekerja dengan sigap. Panca inderanya mulai bekerja. Mata, pendengaran, maupun penciumannya dikerahkan menangkap tanda-tanda adanya dua sosok mayat. Kuda Parasuta, kita mesti berhati-hati. Meskipun kelihatannya tidak ada orang, tapi tugas ini harus kita laksanakan tanpa seorang pun tahu. Baik Tuanku. Nampaknya memang senja ini sepi sekali. Tetapi kita tak boleh menganggap sepele tempat yang sepi seperti ini. Tempat sepi biasanya menyimpan hal-hal yang tidak terduga. Bagus. Naluri keprajuritanmu luar biasa. Itulah sebabnya pilihanku jatuh padamu. Prajurit Majapahit yang baru kupercaya selama ini hanyalah kau seorang. Terima kasih Tuanku. Tetapi jangan memuji terlalu tinggi. Nanti saya besar kepala. Ayo kuda Parasuta, kita sisir terus jalanan setapak ini. Aku yakin mayat yang kita cari tidak jauh dari sini. Ayo. Mari Tuanku. Dengan kewaspadaan yang tinggi, mereka menyisir jalan setapak itu dengan cermat dan hati-hati. Dua prajurit Majapahit terlatih ini bekerja dengan sempurna. Seandainya di sekitar tempat itu ada manusia, maka akan mustahil bisa menyadari kehadiran Gajah Mada dan kuda Parasuta. Mereka bergerak tanpa suara, hingga akhirnya... Baunya Tuanku, saya tidak tahan. Bau mayat ini sudah kucium dari jarak yang cukup jauh. Tapi aku tidak menyangka kalau keadaan mayat bisa seperti ini. Benar-benar biadab. Tutup hidungmu dengan kain, kuda Parasuta. Sudahlah, kita harus membawa mayat ini ke istana dan melaporkannya ke hadapan Gusti Mahapati maupun Gusti Prabu Jayanegara. Tuanku Bekal, benarkah ini mayat Tuan Rawedeng? Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Ya, aku kenal betul tanda-tanda yang ada pada dirinya. Lalu yang satu ini Tuan, sepertinya saya sendiri mengenalnya. Edan, itu mayat Rasemi. Akhirnya kedua prajurit terlatih Majapahit itu menemukan lokasi di mana dulu Rakuti menyiksa tawanannya. Perlahan-lahan senja digantikan malam
selubung hitam menuruni persada seiring kabut tipis yang membawa hawa dingin. Entah mengapa, kedua prajurit itu kini duduk tercenung di depan dua mayat yang tergolek tak bergerak itu. Tidak kusangka kalau keadaan mayat Rawedeng dan Rasemi bisa sangat menyedihkan seperti ini. Pelakunya jelas seorang yang biadab, perhati binatang, atau bahkan mungkin berjiwa iblis. Ini jelas bukan pembunuhan biasa. Ini pasti ada maksud-maksud tertentu di balik aksi pembunuhan ini. Kita masih harus mencari pembunuhnya, Tuanku. Masih harus menunggu perintah dari Gusti Mapati Hamangkubumi. Karena perintah pertama yang kuterima adalah mencari di mana Rawedeng berada. Dan ternyata kita malah menemukan pula mayat Rasemi. Ini sungguh di luar dugaan kita, Kuda Parasuta. Entahlah apa jadinya jika nanti istana Majapahit tahu bahwa dua orang punggawa tingginya kedapatan tewas tanpa tahu jejak pembunuhnya. Sungguh-sungguh mengenaskan. Siapa pelakunya? Jadi kalian telah melaksanakan pekerjaanmu dengan baik, Adipekal dan Kuda Parasuta? Saya sungguh tidak mengira, Kakang Tada. Ternyata bukan saja mayat Rawedeng yang kami temukan, bahkan juga mayat Rasemi. Ini temuan yang bakal membuat geger Majapahit, Adipekal. Belum lagi bila Gusti Prabu Jayanegara mendengar kabar ini. Tapi apapun yang bakal terjadi, kenyataan ini harus bisa diterima. Dan kau, Kuda Parasuta, bagaimana perasaanmu mendapat kenyataan dari tugasmu ini? Saya sungguh-sungguh tidak bisa menahan perasaan saya begitu melihat mayat Tuan Rawedeng dan Rasemi. Saya ngenas, haru, dan merasa terpukul. Bagaimana mungkin kedua punggawa tinggi Majapahit ini bisa tewas dengan begitu menyedihkan? Pelakunya tentu bukan orang sembarangan, Gusti Pati. Bahkan mungkin kalau saja saya bisa bertemu pelakunya, pastilah kekuatan saya belum seberapa dibanding orang itu. Iya. Keyakinanku juga mengatakan pelaku pembunuhan bukanlah orang sembarangan. Tetapi sudahlah, untuk sementara ini kita cuma bisa menguburkan keduanya secara layak. Besok aku akan menghadap Gusti Prabu untuk menyampaikan hasil temuan kalian ini. Semoga Gusti Prabu tidak begitu murka karena kedua punggawa tingginya terbunuh tanpa tahu siapa pelakunya. Kalian berdua bersiap-siap sajalah. Mungkin begitu Gusti Prabu kuberitahu, beliau langsung akan menurunkan titahnya untuk mencari pelakunya. Saya menunggu titah selanjutnya. Begitu pula saya. Saya akan siap sedia mendampingi Tuan Bekal Gajah Mada
menjalankan titah selanjutnya. Bang Rawedeng itu. Iya, biar saja dia mati. Orang kejam begitu harus mati memang. Ada apa ini? Kok rame-rame? Seperti zaman perang saja. Pak Tua apa belum tahu toh? Belum tahu apa. Apa zaman sudah berubah? Wah, Pak, ada berita yang menggemparkan, Pak. Menggemparkan bagaimana? Apa Gusti Prabu mangkat? Hus, Pak, tua-tua kok ngomong sembarangan. Lawong namanya tidak tahu. Ya bagaimana lagi? Pak, pagi tadi terdengar kabar dari istana bahwa 2 penggawa tinggi kerajaan Majapahit tewas dan ditemukan mayatnya di pinggiran kota raja. Wele. Kok bisa begitu ya? Ya, nggak tahu, Pak. Wong namanya nasib. Ini tidak main-main toh? Loh, kalau tidak percaya, ya silahkan tanya sama semua orang yang ada di sekitar sini. Apa betul apa tidak berita itu? Ini namanya desas-desus. Kabar angin, berita bohong, tidak mendasar dan bersifat merusak. Loh. Kok malah ngomel-ngomel sendiri? Yang namanya berita baru dikatakan betul dan dapat dipercaya kalau sumbernya itu jelas. Paling tidak ya ada pemberitahuan resmi dari kalangan istana. Oh ya bisa saja toh, Pak. Siapa tahu di kalangan istana sendiri baru sibuk sehingga belum sempat mengadakan pemberitahuan resmi. Ya. Sesibuk-sibuknya orang. Kalau berita itu dianggap penting, ya seharusnya dipenting-pentingkan. Loh, dipenting-pentingkan bagaimana nih, Pak? Ya didahulukan begitu. Wong namanya penting kok. Wah, susah ngomong sama orang tua. Apa kamu bilang? Justru anak-anak muda zaman sekarang yang susah diajak ngomong. Sembarangan kamu ini. Dasar bocah. Kang, apa betul berita itu? Berita apa, Di? Tuan Rasemi dan Tuan Rawedeng tewas secara misterius. Begitulah yang aku dengar dari orang-orang ini. Tapi mengapa ya pihak istana tidak membuat pernyataan resmi tentang kematian 2 punggawa tinggi itu? Apa ada yang tidak beres, Kang? Di, kita ini cuma rakyat kecil. Apa hak kita untuk mengetahui berita-berita semacam itu? Diumumkan atau tidak, ya kita terima saja. Ya tidak begitu toh, Kang. Rakyat kan bisa tenang kalau ada berita-berita yang sifatnya resmi. Katanya Gusti Mapati Hamengkubumi sedang menghadapi Gusti Prabu untuk membicarakan masalah ini. Nah, kalau begitu ya, berita itu benar sudah tersebar. Di, kalau aku bukan benar tidaknya berita itu, tapi apa dan mengapanya? Apa dan mengapa? Iya. Lah, maksudmu, Kang? Maksudku, apa sebabnya 2 punggawa berpangkat itu terbunuh? Lalu mengapa sampai terbunuh? Apa sebabnya terbunuh dan mengapa sampai terbunuh? Iya. Bukankah ini menimbulkan teka-teki? Kita semua tahu siapa itu Rasemi. Kita juga tahu siapa itu Rawedeng. Ya. Kedua-duanya adalah bekas anak asuh Ramapati, si penjahat negara itu. Nah, kalau sampai keduanya terbunuh,
Pasti ada suatu alasan yang sifatnya di luar hak dan wewenang kita sebagai kaula alit. Wah, repot dan rumit kalau begitu. Jelimet, Kang. Tak ada yang tidak jelimet untuk urusan-urusan pemerintahan. Rawedeng dulu terkenal kejam semasa pemerintahan Gusti Patih Ramapati. Sedang Rasemi terkenal paling pintar bicara dan bersiasat. Nah, sekarang dua-duanya mati tanpa tahu siapa pembunuhnya. Wah, ini memang terasa aneh dan janggal. Akan ada apa ini? Jangan-jangan bakal terjadi rebutan kekuasaan, Kang. Kalau bicara itu hati-hati. Meski mungkin begitu, tapi bukan tempatnya kita bicarakan di depan umum seperti ini. Sudahlah, Kang. Lebih enak jadi warga biasa saja daripada jadi pembesar tapi hidup tidak tenang, ya toh? Ya, manusia itu kan sudah ada garisnya, sudah ada takarannya. Kalau mau selamat dan berumur panjang, ya hidup saja seperti kita. Tuan Bekal Gajah Mada. Tuan. Ada apa? Ada apa, Kuda Parasuta? Coba, tenanglah. Atur nafasmu. Rakyat banyak telah mendengar kabar tentang tewasnya Rawedeng dan Rasemi, tuanku. Siang ini, hampir di setiap pelosok dan sudut kota raja, masyarakat ramai membicarakan soal kematian dua penggawa tinggi yang kita temukan, tuanku. Cepat benar tersiar kabar ini. Padahal kita belum memberikan berita resmi pada mereka. Ya, apakah kau tahu dari mana asal sumbernya hingga masyarakat mendengar kabar yang belum resmi ini? Barangkali ketika kita mengantar kedua jenazah ke wisma masing-masing, ada beberapa orang mengetahuinya, tuanku Bekal. Dari situlah kemudian tersebar berita dari mulut ke mulut. Iya. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa dalam hal yang satu ini. Karena yang bersifat berita, apalagi itu menyangkut nama orang besar, cepat atau lambat akan tersiar juga. Ada api, tentu ada asap. Ini yang tidak bisa kita hindari. Kita wajib terus berhati-hati dan selalu waspada. Karena si pelaku pembunuhan tentu sudah bersiap-siap pula untuk menghadapi segala kemungkinan. Kuda Parasuta. Saya, tuanku Bekal. Tetaplah pasang mata dan telinga di tengah masyarakat. Seandainya titah Gusti Prabu turun pada kita untuk menyelesaikan masalah ini, kita tidak akan kesulitan lagi. Baik, tuanku Bekal. Siang ini, aku akan ke istana Kepatihan untuk menghadap Gusti Patih Aryatada. Berita yang tersebar di masyarakat harus kulaporkan pada beliau. Baik, tuanku. Sementara saya akan terus mengamati situasi di tengah rakyat banyak. Bagus. Kerjakanlah itu. Saya mohon pamit, tuan. Iya, berangkatlah. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup.
Ada apa, Di? Ada apa? Hah? Nampaknya tergesa-gesa sekali. Wah, katiwasan Kakang. Kenapa? Berita itu telah menyebar di seluruh penjuru kota Raja Majapahit, Kakang. Begitu. Ya, kau tidak perlu panik, Adipeka. Siang ini rencananya aku akan menghadap Gusti Prabu di Istana Majapahit. Mesti rakyat sudah lebih dulu tahu daripada Gusti Prabu. Tapi aku akan berusaha membuat Gusti Prabu tidak menjadi murka. Dan kau, Adipeka? Saya, Kakang Patih. Kau bersiaplah di tempat. Sewaktu-waktu, titah Gusti Prabu turun untuk mentuntaskan perkara ini. Kau sudah siap melaksanakannya. Baik, Kakang Patih. Masih ada hal lain yang mau kau sampaikan, Adi? Sebelum aku berangkat ke istana untuk menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Saya kira tidak ada, Kakang. Baiklah. Kalau begitu, ku tinggal menghadap Gusti Prabu. Silahkan, Kakang. Arya Tadah lalu melangkah meninggalkan ruang pendopo. Di halaman telah menunggu kereta berikut beberapa prajurit pengawal yang akan mengantar Arya Tadah menuju istana Gusti Prabu. Sementara itu, Bekel Gajah Mada masih terduduk di pendopo, mengawasi Arya Tadah yang mulai menaiki keretanya. Ada rasa prihatin tersirat di mata Bekel Gajah Mada menghadapi situasi akhir-akhir ini. Perlahan-lahan kereta yang ditumpangi Arya Tadah bergerak menjauh. Tatap mata Bekel Gajah Mada terus mengikutinya sampai hilang di balik tikungan jalan yang berkelok, membentang di depan istana kepatihan. Gajah Mada kemudian mendesah berat. Kakang Tadah, begitu berat tugasmu belakangan ini. Baru saja kau diangkat menjadi Patih Hamangkubumi. Kau telah dihadapkan pada perkara-perkara yang tidak bisa dianggap ringan. 2 punggawa tinggi tewas. Tentu ada latar belakang politik yang rumit. Pembunuhnya pasti mempunyai maksud-maksud tertentu. Lantunkanlah Resi Mahasadu. Lantunkan syair-syairmu yang lain. Coba bacakanlah dengan lebih baik lagi. Penuh penghayatan dan perasaan. Baik, Gusti Prabu. Masih ada 2 syair lagi yang belum hamba bacakan. Iya. Bacakanlah. Baik, Gusti Prabu. Wilwatikta, Wilwatikta. Setiap orang selalu menyebut namanya. Setiap orang selalu mengingat kebesarannya. Setiap orang selalu ingin datang kepadanya. Tetapi tidak setiap orang bersikap ramah kepadanya. Tidak setiap orang bersikap santun untuknya. Wilwatikta, bagai seorang lelaki berwajah tenang, berjalan tersaruk menopang siang dan malam, tertatih meniti bingkai pagi dan petang, jatuh bangun dan jatuh bangun lagi, hingga tiba saatnya nanti, di mana hari tak lagi suram dan sang kehidupan memberikan pegangan. Saat itulah Wilwatikta akan berbicara dengan keagungannya, bertindak dengan kearifannya. Sepanjang mentari terbit di ufuk timur, sepanjang mentari terbenam di langit barat, Wilwatikta akan berjaya dari ujung timur sampai ke ujung barat. Bagus, bagus sekali.
Terima kasih Gusti Prabu. Coba jelaskan isi yang tersurat dari yang tersirat. Ampun Gusti Prabu. Adapun syair ini mengatakan tentang Majapahit sekarang dan yang akan datang. Tetapi bukan maksud hamba hendak meramalkan situasi, melainkan berbicara tentang keadaan yang sekarang dijalani oleh Majapahit. Apa maksudmu, Resi Mahasadu? Ampun Gusti Prabu. Syair ini bertutur tentang bagaimana perjalanan sebuah negeri yang harus jatuh dan bangun mencapai tujuan. Meskipun negeri tercinta ini selalu mendapat tantangan dari orang-orang yang selalu membuat kericuhan, keonaran, dan ketidakpastian. Namun pada akhirnya, negeri ini akan terbentuk dari ujung timur sampai ke ujung barat. Negeri yang akan menjadi Gemah Ripaloh Jinawi, Rawe-rawe Rantas Malang-Malang Putung. Majapahit akan menjadi negeri yang makmur, negeri yang setiap warganya senantiasa siap sedia berkorban demi kejayaannya. Ada apa, prajurit? Kau masuk tanpa kupanggil. Ampun Gusti Prabu. Ampun Gusti Prabu. Mapate Hamangkubumi Aryatada ingin bertemu dengan Gusti Prabu. Aryatada? Iya, menurut beliau ada urusan penting yang secepatnya ingin disampaikan ke hadapan Gusti Prabu. Urusan penting? Begitulah Gusti Prabu. Dan beliau mohon pertemuan beliau dengan Gusti Prabu hanya berdua saja. Begitu rahasiakah urusan yang akan disampaikannya itu? Baik, panggil dia menghadap kemari. Mungkin urusan itu mendesak sekali. Baik Gusti Prabu. Hamba mohon undur diri. Ya, pergilah. Resi Mahasadu, kukira cukup sampai di sini dulu kau melantunkan syairmu. Besok atau lusa kau akan kupanggil kembali. Terima kasih Gusti Prabu. Hamba mohon diri. Arya Dwi Pangga atau Resi Mahasadu baru saja menyelesaikan pembacaan syairnya. Tiba-tiba Aryatada datang ke istana, mohon ingin menghadap. Nah, bagaimanakah sikap Gusti Prabu Jayanegara demikian menerima laporan bahwa 2 punggawa tinggi tewas tanpa diketahui pembunuhnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu.